Ini aja nih. Abdul Hasan. Nah, ini juga Abah Hasan. Foto aja. Di sini juga Abah Hasan. Lain-lain. Agak lama dibuat. Agak lama, Pak. Lah, itu aja, Di. Mau didokumentasi, Pak. Mohon Tuh. maaf. Iya. Tuh, terserah. Oke, nanti oke, saya yang ini. Coba yang itu. Ya. Di Satu-satu dulu. Ya, bab bab Banten Girang ini diteliti di sini. Ya, ini. Nah, ini kita ini ada di sini. Oh, ini. Ya, iya. Ini. Iya, iya. Tadi Neng ke gua. Belum. Belum. Nanti akan lari ke gua ke sini. Enggak jauh dari sini, Pak. Enggak jauh tuh belakang rumah. Jalan kaki ya? Berapa? Iya. Ya, 200 meter atau 150 Oh, iya, Pak. meter. Iya, Pak. Nah, ini oleh orang Islam dipakai kuburan. Tapi ibu kota kepemerintahannya seluas 8 hektar. Ini yang sudah penuh sama rumah. Berarti kabupaten Udah. apa namanya kabupaten Banten tuh ngambil wilayah Serang bener udah. Yang satu lagi. Nah ini waktu penelitian di sini dibongkar ininya. Nah ini mulai pertama begini. Nah ini anak saya nih, itu orangnya tuh. Nih. Waktu kecil pada tahun 90. Iya. Nah, ini sampai yang nanti Neng ke sana. Udah ke sana belum? Belum. Nah, ada benda-benda cagar budaya yang ada di Banten, hasilnya di sini. Yang tidak ada di Banten Girang. Itu keramik Tang, Ming, Suan Kalok. Dari Dinasti Tang ada, dinasti Ming, dinasti Song. Itu pada raja-raja dulu sebelumnya ada Banten. Itu raja Cina yang memasarkan barang dagangannya di Sunda yang dinamakan sekarang Banten Girang. Oh, iya. Itu Pak ya. Asli dari Banten. Asli dari apa? Dari kerajaan Cina dipasarkan barang dagangannya membawa ke Banten Girang dengan cara barter. Tukar guling dulu belum ada. Iya. Belum ada uang. Ibu-ibu sebagai dosen-dosen atau guru-guru, tolong berikan tahu kepada anak didiknya. Jangan kita menamakan Banten lama nggak tahu arah tujuannya. Nah gitu ya. Ini bukan ini, biar Bapak diprotes, ibu-ibu laporan ke, ya Bapak kalau salah boleh diprotes, boleh disalahkan. Ya, betul. Artinya memang Gitu ya. kalau ke Syekh Maulana saya sering ke sana. Terus saya kesini ke baru kali ini. Nah ya. Di sini ada situs. Sudah ada situs di sini. Ternyata lebih tua daripada situs yang sana. tertua. Nah, Kalau Banten Girang dipindahkan, ya di Banten Girang ini raja yang terakhir, Raja Sunda yang menamakan Prabu Pucukumun dipindahkan pada tahun 1537 ya oleh Hasanuddin, karena Banten Girang diislamkan oleh bapaknya Syarif Hidayatullah pada tahun 1521. Nah, bapaknya Maulana Hasanuddin siapa? Paletehan. Ya, digelari Syarif Hidayatullah sama orang Banten. Bisa mengislamkan Sunda Kelapa yang di Jakarta disebut Fatahillah. Meninggal di Cirebon disebut Sunan Gunung Jati. Ya, dia punya istri Nyai Kawung Anten namanya. Itu adiknya Sultan Trenggono. Punya anak Maulana Hasanuddin sekarang yang dinamakan Hasanuddin. oh anaknya Sultan Trenggono itu Lah, bukan. Adiknya Sultan Trenggono ditikah oleh bapaknya Hasanuddin. Oh, Ya, ya. namanya Paletehan.
yang disebut oleh orang Banten Syarif Hidayatullah, Betul. yang disebut oleh di Cirebon Sunan Gunung Jati. Itu orang satu namanya 4 Pak. Orang satu. Jangan kita ini terpengaruh dengan Syarif Hidayatullah, dengan Sunan Gunung Jati. Ada Dede juga. Oh, lah iya. Nah, ini Subhanallah. Ya. gitu ya. Neng. Jangan kita Neng dekat dengan Jakarta. Padahal yang Di sana adalah Fathahillah. Itu Sunan Gunung Jati. ya. Ya. Berjuang di Jakarta bisa mazhab Islam digelari Sunan Gunung Jati. Berjuang di Banten dengan mencari saudara, bisa mengislamkan Pajajaran yang ada di Banten. Jadi Sultan Syarif Hidayatullah. Jangan terlalu enak-enakan menyebutkan orang. Dan setelahnya agama Islam berkembang, yang di Serosoan adanya pertama kali Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, raja ini yang kami sebut ini raja, Maulana Muhammad, Sultan Mufakhir Mahmud Abdul Qadir, Sultan Abdul Fattah, Sultan Hadi. Ada 6 yang kena ada asalnya. Ada manusia pada saat itu. Dan Nabi Adam alaihi salam 5 juta tahun yang lalu Betul. diturunkan manusia. Nah, Dulu ya. iya. Betul. Sampai ada kerajaan yang orang Banten mengatakan Salaka Negara, Taruman Negara. Berapa juta tahun yang lalu? Ya. Agama itu berapa kali yang diturunkan? 4 kali. Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Hindu diturunkan di mana? Buddha diturunkan di mana? Kristen diturunkan mana? Kalau Islam diturunkan di Makkatul Mukarramah dengan agam-agamnya, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita anut sekarang. Siap. Ya. Nah, agama yang diturunkan, kita menganut agama Kristen dulu. Sebelumnya ada agama Islam. Kristen harus dipatuhi. Ya. Diturunkan di sana, di Eropa. Agama ininya, syahadatnya apa? Eli Sabaktani. Oh, iya. Adik-adik ada yang tanya lebih Nanti belum selesai. Oh belum, silakan Selesai. lanjut. Agama yang diturunkan di Hindustan, agama Buddha. Ya. Betul. India. Agama-agamanya apa syahadatnya? Om Swastiastu. Ya. Agama yang diturunkan di Pasundan, yang ada di Jawa Barat ini, diturunkan di Gunung Purwosari. Ada buktinya, Pak. Jangan ini ya. Itu agama yang pertama kali diturunkan dengan agam-agam syahadatnya apa? Om Wilaheng Awiguna Nastu. Jawa Barat itu. Nah, iya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ada yang membimbingnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad yang membimbing. Ya, Muhammad yang membimbing kita. Agama yang ada di sini, para dewa di sana. Om Wilaheng Awiguna, Om Swastiastu, Eli Sabaktani. Makanya guru besar yang ada di Banten ini seaturannya tahu sejarah sampai detik ini, memalukan. Kenapa? Diajar oleh feodalisme. Ya. Nah itu Yang kita. sejarah asli. Nah, makanya sekarang sejarah tidak ada kemaluan sendiri, Pak. Ya. Ya, satuan sejarah nenek moyang kita, mari kita ungkap.
Tapi jangan kita ini terlalu terpaku dengan agamanya itu. Karena agama itu sudah enggak berlaku. Mengetahui boleh. Iya. Gitu aja. Sekarang inna dina indallahi Islam, agama yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan di Makkahul Mukarramah, kita junjung tinggi karena adalah agama yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menurunkan agama lagi. Ya. Apa belum menurunkan, apa tidak menurunkan lagi? Bagaimana nanti? Ada. Gitulah. Terima kasih. Nah, ini. Nah ini, coba dibaca aja. Nah. Singkatnya kita mencapai kesimpulan berikut kerajaan Jawa di Sunda. Ibu kotanya di mana? Di Banten Girang. Banten Girang di mana? Di sini. Didirikan pada tahun 1900, bukan 1900 ya, 932 sebelum Masehi. Gitu ya. Bapak enggak ini ya. Di sini juga Jelas nanti di fotonya. nah ini. Nah, makanya Banten sebelum zaman Islam kajian arkeologi di Banten Girang. Ini sudah disahkan oleh negara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tuturi Handayani. Satunya udah dibaca di ini. Di sini bukan Bapak Gagah sendiri. Di sini juga ada nama Pak Hasan ini orangnya. Oh iya. Gitu ya. Itu yang habis disembah. Nah ini disembahnya di sini karena ada patung-patung ini di Gunung Pulau Sari itu. Ya, di sini sekarang adanya di museum di mana? Nasional Jakarta. Diamankan di sana. Diamankan. Tapi sejarahnya nggak diungkap. Nah, itu. Nah itu. Di sana ya. Nah iya. Baik, terima kasih. Nah ini ditemukan di sana galian itu, semua itu. Yang tadi Ada kan foto ada itu yang ya? digali itu ya, Iya. di buku itu di apa? Nah ini ditemukan dari abad 7 sampai 8. Oh iya. Nah ini benda-benda ini. Masuk barang-barang arkeolog. Iya. Nah di sini Bapak payah, nggak ada pembantu untuk menikah. Bapak makan dari orang negara, tidak ada gaji dari seaturannya Bapak ini udah di. Enggak ya? Nah ini. Padahal ini Orang-orang luar biasa. makanya anak-anak mahasiswa mendesak ke sini. Jangan menerangkan, nggak ada kasihan kita. Cuma dari sini nongol mau ingin kok betul masih pakai Itu zaman Islam. masih Kalau di zaman Islam, kalau zaman Mu'min sini bawahnya. Nah ini zaman itu. Ini yang saya pintu gerbang. Yang saya pintu Pak. Yang saya pintu. segini gedenya. Iya. Tapi manusia dulu kan apaan ya? Nggak tahu bagaimana Pak. Menurut keterangan itu Rasulullah itu tingginya 12 meter. Ya mungkin. Nah di sini, nah ini karena waktu itu berjalan, teknologi belum mutakhir, maka orang itu mengurus. Kalau kita mau bawang capek ya, nah ini dari batu begini. Ini karena ada teknologi mutakhir. Ini Sudah. kilusan asli. Nah, Nggak kayak sekarang yang Nah. ada dikorek pakai mesin. lah iya sudah diperbaiki begini nih. Ini sudah menyambut mutakhir. Orang besar yang pakai ini. Segan. Cuman raja. Nah, iya. Iya. Nah itu bisa difotokan. Itu kata-kata yang luas hati-hati kan. Nah ini sementara Hati-hati. ini tanda tangan Kalau Bapak. di tengah-tengah jadi disuka. Ini tanda tangan Pak Abdul Hasan ini orangnya. Ini pemikiran saya sendiri. Oh, itu sama Bapak. Betul. Ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul. Ya. Ketika nanti kalau beliau ini sudah jadi manusia yang berguna untuk orang lain, insya Allah Insya Allah.
Mudah-mudahan. Jangan melupakan sejarah. Jas merah kadang sedang menunjukkan sejarah. Iya. Ini makbarohnya Oh iya. boleh Makbaroh ya Pak? ya makbaroh. Orang yang berjasa dalam masa pengislaman di Banten. Ya. Yang dalamnya ini ya, makam ya? Makam. Bukan makam, Apa? makbaroh. Iya. Kalau makam tadi itu diunjukkan, bekas duduk kita ditinggalkan, itu namanya makam. Kalau makbaroh, jenazah kita meninggal yang tidak daya upaya dibungkus, dikuburkan di situ, makbaroh. Oh. Tiga kamar. Jadi Goa Banten Girang berfungsi sebagai tempat pertapaan pada masa sebelum Kesultanan Banten. Diduga dahulu goa ini dibuat oleh manusia pada masa lampau. Dan Goa Banten Girang ini ada dua pintu masuk, ada dua pintu. Ini pintu masuk dan ini pintu keluar. Dan pintu masuknya itu ada filosofinya, datang harus kelihatan dahi, pulang harus kelihatan pundak. Sedalam apa nih? Cuma ada 3 kamar Pak. Nah ini pintu masuknya, itu pintu keluarnya, yang ada filosofinya, datang harus yang masuk kelihatan masuk dahi, sini. pulang harus kelihatan pundak. Oh, udah kering. Dan yang kamar ketiganya itu tempat pertapaan. Masuk lagi itu ada pintu sebelah kiri. Oh, ini kolamnya. Iya itu kolam Pak. Tempat pertapaannya sebelah kiri. Segede apa nih kolam nih? Sampai ke sana? Enggak. Cuma sampai segitu kolamnya Pak. Dan itu diambil aja gambar kamar ya. Silakan ya. Apa masuk?